dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita. Ya, selamat siang untuk pendengar Perompat dan juga pemirsa yang ada di lewat channel YouTube RRI Manado. Ya, kita berjumpa lagi siang hari ini di Magota Bacirita. Seperti biasa, siaran berjaringan ini akan kami siarkan ya dari beberapa siaran yang ada di RRI Gorontalo, kemudian ada di RRI Talaut, juga RRI Tahuna. Dan untuk obrolan siang kita di Magota Bacirita siang hari ini di studio sudah hadir narasumber kita, Bapak Charles Somba. Selamat siang Pak Charles. Tapi ya selamat siang. Iya, apa kabar? Luar biasa, sehat. Ya, ya seperti kita tahu bahwa tentunya kalau narasumber ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Dan untuk siang hari ini Pak Charles Somba, kalau tidak salah ini sebagai salah satu pemimpin Kabasaran Kumeter Tonsea. Iya. Dan untuk siang hari ini kita akan membahas Pak Charles mengenai eksistensi Kabasaran di perkotaan. Ya, jadi sebenarnya mungkin ada yang bertanya, Kabasaran ini Kabasaran ya, cuman beda ya, pelafalannya ya. Tergantung dari daerah mana melafalkan kalimat ini. Ya. Tulisan Kabasaran dibaca Kabasaran. Kabasaran. Oke. Ya, dan baik. Untuk Anda pendengar Perompat yang mendengarkan di 88,6 FM, juga di 1188 AM, dan juga mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Ya, dan juga di siaran terestrial yang sudah saya sebutkan tadi, dan mendengarkan juga lewat siaran RRI Talaut, Gorontalo, dan juga Tahuna. Ya, ada rekan-rekan kami nanti yang akan juga bergabung sambil masih saya menunggu mereka untuk bergabung nanti. Ya, langsung saja kita akan mulaikan untuk obrolan kita mengenai topik kita, yaitu eksistensi Kabasaran di perkotaan. Nah, kalau Pak Charles ini melihat bagaimana keberadaan Kabasaran di perkotaan ini, Pak, apa masih eksis atau sudah mulai redup? Ya, kalau Patape Tampa sendiri ya, di Bitung, di beberapa kegiatan atau apapun itu, kadangkala masih ada dilibatkan Kabasaran. Kabasaran ini kan orang bagi dua dulu. Ada Kabasaran yang berbasis sekedar seni pertunjukan, ada Kabasaran yang berbasis ritual atau upacara adat. Nah, biasanya Kabasaran ini ketika diminta untuk tampil, orang harus menyesuaikan dengan biasa permintaan ataupun dengan nilai-nilai yang masih sesuai dengan orang piara, tradisi yang orang jalani. Begitu. Kalau untuk ditampil, untuk di pentas, contoh penjemputan tamu,
Jadi orang harus menyesuaikan juga. dengan itu. Tapi tetap nilai-nilai yang sesuai orang tradisi, orang juga harus tampilkan di situ. Oh gitu ya. Lalu sebenarnya Pak Charles, ini apa sebenarnya makna utama dari kawasaran ini bagi masyarakat Minahasa, Pak Charles? Nah, kawasaran ini kan dari ada beberapa versi, tapi yang paling populer ada 2 versi, yang kawasaran dari kata wasal dengan juga ada kawakni asaran. Nah, kalau kita sendiri batarik dari versi yang satu, kawakni asaran ini. Kawak asaran. Iya, asaran ini orang mau berlaku seperti atau mau baju itu orang peleluhur. Ini. Apa? Orang mau baju apa? Apa orang mau aja? Nah, orang mau aja itu orang spirit melindungi ini, kawak ini. Bagaimana orang menunjukkan tuh tata cara hidup atau bagaimana orang hidup di tanah ini, orang mesti tunjuk. Itu dari DP makna dari kawasaran. Kalaupun ada yang nanti berniat tidak bagus atau apa, nah kawasaran ini yang bertugas untuk meluruskan hal itu kembali, begitu. Contoh misalnya apa ini Pak Charles? Contoh kalau misalkan di orang kehidupan sehari-hari kan, misalkan ada tuh orang atau di kota yang mulai melenceng cara pandang atau cara berpikir, ya orang harus luruskan dengan seingat ulang rupa suta salah ini. Nah, itu salah satu. Jadi kawasaran bisa jadi penyeimbang kalau di kota. Orang boleh jadi simbol dari mana orang mengingatkan itu saudara-saudara yang lain bahwa mulai talebis tuh. Begitu. Selain itu juga orang menunjukkan orang identitas sebagai orang Minahasa, begitu. Orang Minahasa. Ya. Iya, ini kalau mengenai sejak kapan ini tradisi kawasaran ini dikenal, kalau menurut Pak Charles ini kira-kira sejak kapan tradisi kawasaran ini mulai dikenal masyarakat? Kawasaran ini sebenarnya sudah untuk masyarakat Minahasa sendiri sudah lama mengenal, tapi kalau orang mau gali dari DP garis sejarah yang ditulis maupun lisan kan sudah ada dari abad 18, 19, bahkan sebelum itu kan sudah ada. Cuma di beberapa zaman ada upaya-upaya untuk menghilangkan. Gitu. Ada yang mulai dicap sebagai berhala satu itu yang akhirnya orang munculkan kembali eksistensi ini dengan nilai-nilai yang masih tetap orang berpegang teguh bahwa eksistensi yang harus orang jaga ini adalah teladan. Bagaimana menjadi seorang warane lewat tari kawasaran ini, betul-betul orang memberikan teladan di kampung atau di keluarga. Bagaimana orang melindungi orang lewat orang bersikap sehari-hari. Bagaimana orang mau bertanggung jawab orang perkataan. Begitu. Nanti juga beberapa yang di kampung atau di beberapa zaman sebelum ini kan orang melihat bahwa kawasaran ini menjadi polisi atau pelindung negeri di beberapa wanua, begitu. Dorang yang patroli untuk melihat beberapa hal yang ada yang kurang atau ganjal di beberapa kampung itu, ya dorang harus amankan, begitu. Nah kalau untuk sekarang kan, mungkin ada polisi aparat. Orang sebagai kawasaran yang secara tradisi ini harus jadi sebagai penyeimbang hanya, begitu. Iya, bersinergi dengan beberapa aparat, mau saling mengingatkan bahwa ini ada hal yang sudah mulai tidak lurus, atau kalau misalkan di kampung, kalau dulu ada hansip. Kamera. Tapi kan yang jauh lebih dari itu di zaman masih era-era VOC di beberapa kampung, justru kawasaran ini kalau menurut catatan Jesuenas, dorang diberi keleluasaan di dalam setiap kampung untuk mengatur tata tertib yang ada di wanua, begitu. Jadi kalau seperti itu, kira-kira bisa saja sekarang di era modern ini bisa saja dari kawasaran bisa jadi semacam satu pelindung di tengah masyarakat kota yang majemuk ini. Ya, kawasaran itu kan tidak secara seperti sekarang mesti pakai
Kalau secara modern yang orang bahas iya. sesuai tema eksistensi di perkotaan ini kan otomatis orang hanya merangkul mengarahkan yang mana tuh hal yang boleh dan tidak boleh, itu yang orang tunjukkan. Begitu juga dengan orang kehidupan sehari-hari. Orang tidak pakai for untuk contoh ada yang lain ketika sudah lebih minum, pakai sorese dan segala macam. Itu kalau orang kan biasa. Apalagi tantangan sekarang heboh yang dinama pex. Ini yang orang mesti jaga. Bahwa penggunaan barang tajam ini tidak sembarangan. Dulu kan kalau misalkan kita pernah hidup di kampung, kalau kita pegang peda, ini peda masih luka orang. Iya, betul. Jadi orang mesti tahu pegang dulu. Harus menguasai menguasai ini peda ini supaya pakai for apa. Jangan sampai bisa makan diri sendiri, akhirnya luka. Itu yang saya maksud. Jadi dari sisi landasan itu saja, orang bisa membawa itu di kehidupan sehari-hari ataupun di kota dengan tata cara begitu. Atau yang lebih modern, orang menunjukkan orang skill apa. Iya. Untuk dalam lapangan pekerjaan contoh begitu. Kalau dulu orang berburu di wilayah yang masih hutan rimba, sekarang tuh berburu di ruko-ruko atau di kota yang lebih modern. Itu yang orang jadikan lahan perburuan. Menyesuaikan. Berburu untuk apa di situ? Otomatis orang harus punya skill untuk berburu di tempat itu. Skill contoh, karena punya skill untuk berbicara, skill untuk balas atau segala macam untuk memenuhi DP kebutuhan sehari-hari kan. Betul. Jadi lebih ke situ. Kalau kawasan yang eksistensi yang orang bahas di kota ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana orang bersaing secara sehat, begitu. Tidak lagi mau angka peda kan? Iya, betul. So bukan DP zaman. Nah, kalau berbicara filosofi dari, kalau kita kan mengadakan tarian misalnya kan pakai pakaian kebasaran ini, filosofi dari pakaian dan senjata yang digunakan ini boleh Pak Charles jelaskan ini mulai dari perlengkapan itu. Oke. Nah, ini kan yang kita pakai sekarang ada susunan, sambetan. Ini karai. Ada juga santi yang pedang. Pakai pedang atau peda. Kalau susunan ini melambangkan orang pengetahuan atau simbol dari status sosial. Ada yang kalau di kiri yang sukawing dan ada yang di kanan yang sudah ada DP. Ada DP arti. Jadi kalau Pak Charles di sebelah kanan berarti sukawing. Jadi kalau masih cowok umumnya begitu. Saya taruh di kiri. Atau biasanya kalau orang yang lebih paham atau mulai mengerti sungasan bilang harus di kanan. Ada lagi yang pakai dua-dua. Itu bagaimana itu kalau pakai dua-dua? Otomatis yang dua-dua biasanya itu orang yang punya gift atau DP karunia. Contoh tonaas. Begitu. Kalau untuk santi ini dengan karai yang kita pakai, peda ini dia kan simbol pembuka jalan. Kalau orang mau masuk utang, orang harus mau maras dulu. Kasih bersih baru orang boleh lewat. Ini peda. Bisa juga peda ini yang salah satu menjadi orang alat untuk bagaimana orang mau mempertahankan orang pediri. Kalau misalkan ada binatang buas mau serang, itu jadi alat pertahanan diri. Iya, betul. Itu yang kemudian hari nanti akhirnya jadi beberapa jurus pedang kan lahir dari itu. Dari situ ya. Lahir dari kobong. Bagaimana memotong bulu, memaras ada DP teknik. Potong bulu lain boleh sambarang. Begitu dong. Kara itu pun begitu. Kara ini simbol dari bagaimana perlindungan orang-orang tua leluhur mesti pakai baju. Kara ini kan biasa dari kulit kayu. Kayak rompi. Sama dengan rompi, cuma bentuk mini. Bagaimana orang-orang tua mesti pakai yang petorang supaya nyanak musaki karena angin-angin betul. Itu dia contoh yang paling simpel. Kalau lebih dalam, lebih spiritual orang mau bahas, ini karai sebagai pelindung orang badan. Betul. Baru harus sesuai dengan orang kapasitas. Kalau misalkan karai ini lebih besar dari orang, otomatis kan dia tutup orang. Dia makan orang. Kalau kekecilan membatasi tempat gerak. Jadi tergantung dari orang PW. Jadi harus sesuai kapasitas. Postur tubuh ya. Kalau orang bagode besar mesti pakai besar. Dalam arti hari ini bagaimana orang menyesuaikan dengan orang kapasitas. Ini boleh tak lebih, boleh tak kurang. Mesti pas-pas. Begitu.
Oke, baik. Saya coba menghubungi teman-teman nih yang ada di RRI Tahuna, RRI Talaut dan juga RRI Gorontalo. Apakah sudah ada yang bergabung ini? Halo, teman-teman yang ada di RRI Tahuna? Belum? RRI Gorontalo? Sudah ada yang terkoneksi? Belum juga. RRI Talaut? Iya, nanti teman-teman juga bisa bergabung, bisa bertanya-tanya dengan narasumber kita, ya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah, ini dari mana ini? Halo. Halo, selamat siang. Halo. Dengan Iya. RRI mana ini? Gorontalo. Tahuna. Suaranya belum kedengaran. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Dengan RRI Gorontalo atau dari Tahuna Kak Stanley. RRI Tahuna. Ini siapa ini? Dengan Wawu Herlin. Wawu Herlina. Apa kabar ini Wawu Herlin? Puji Tuhan ada sehat-sehat. Kak Stanley dan narasumber apa kabar? Ada sehat. Leo. Baik. Iya. Ini tanya-tanya narasumber sesuai dengan topik. Ya, tadi Kak Stanley kami sempat mengikuti walaupun di awal memang ada cari-cari dulu sinyal Hilang lagi suaranya. kasih bagus. Oke. Operator hilang suara. Suaranya. Bisa Kak Stanley ini? Nah, ini sudah bagus. Oh, sudah Ya, bagus. silakan Erlin. Baik, Kak Stanley, boleh ini dapat dengar? Sudah dapat dengar. Oke, tadi sempat mengikuti dari penjelasan narasumber, walaupun memang di awal tadi sempat torang ada cari-cari dulu kasih bagus DP sinyal dan sudah ditemukan. Oke, ini operator sementara setel torong P suara juga. Terkait dengan eksistensi kawasaran di perkotaan. Iya, yang Wow Herlin ingin menanyakan kalau mungkin ini Sota jelaskan tapi kita tidak sempat mengikuti, kami mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat ada hilang-hilang sedikit. Ini terkait dengan kawasaran ini Kak, DP untuk bisa menjadi anggota dari kawasaran ini seperti apa? Kemudian DP syarat-syarat mungkin apakah boleh anak muda atau seperti apa perekrutannya? Orang penasaran dengan itu. Itu aja dulu Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Erlin. Ya, ini silakan Pak Charles menjawab pertanyaan dari rekan saya Erlin yang di Tahuna. Boleh diulang? Boleh. Pak Erlin ditanyain lagi soalnya tadi Pak Charles lupa pakai headset. Baik, dan dimaklumi Kak, tadi memang agak sempat hilang-hilang tuh suara. Untuk menjadi anggota dari kawasaran ini, DP syarat mungkin boleh ke anak muda atau seperti apa? Itu aja dulu Kak. Oke. Silakan Pak Charles. DP syaratnya ada syarat khusus. Dia ada betul-betul batang itu siap untuk kadang-kala didiskriminasi atau di stigma jadi negatif. Kalau dia siap untuk menghadapi itu ya silakan maju. Orang juga pun biasa kasih latih anak-anak sekolah itu, atau ada kelompok-kelompok yang lain biasa orang melatih orang, tapi dengan mungkin porsi yang harus sesuai dengan orang umur dulu. Iya. Nggak mungkin langsung ke masih kecil langsung bermain barang tajam. Ya betul. Begitu. Oke. Itu saja sih. Oke. Ya, terima kasih Pak Erlin di RRI Tahuna. Ya, oke, kita coba lagi menghubungi rekan kami yang ada di RRI Gorontalo. Halo. Selamat siang rekan saya yang ganteng. Siang. Apa kabar? Baik-baik di depan ya Kang. Kalau orang Makassar bilang Meneke-neke. baik.
Kabar baik. Iya. Baik, terima kasih. Ini soalnya ini audio juga agak double ini, Mbak Eho. Pak Charles, Iya. kita tahu ini kawasaran ini identik dengan keberanian ini. Ya. Yang kita tahu. Nah, kalau sekarang ini ketika orang mulia ini anak-anak muda atau ketika orang berani tampil pakai pakaian adat di kota itu saja kadang-kadang malu. Pak Charles melihat itu kenapa bisa begitu, Pak Charles? Nah, itu yang kita bilang tadi. Ketika orang sudah mau memakai baju adat dan itu apakah mental dan kesiapan untuk nanti di stigma dan diskriminasi itu siap, atau juga ketika ingin ke situ untuk terjun di budaya atau ketika memakai baju adat, mereka juga harus siap secara pemahaman agar bisa menjelaskan atau meluruskan hal-hal yang menjadi stigma selama ini. Begitu. Yang mana kawasan ini merupakan orang penanda identitas. Berikut, jangan sampai ketika orang pakai baju adat atau sudah ada baju adat, orang tanya dari mana? Oh, dari Minahasa ada pakai baju adat begini. Mana mau pakai baju adat? Soalnya tidak ada. Nah, sekarang tujuan dari kenapa orang harus pakai baju adat, siapa tidak usah mau malu, siapa tidak harus malu lagi untuk memakai baju adat, salah satu untuk menimbulkan atau membangkit lagi nih spirit dan kepercayaan diri bahwa yang mana orang masyarakat adat ini adalah bagian dari kesatuan Republik Indonesia dan tidak harus malu untuk mengakui itu. Begitu. Pak Charles, anak-anak muda sekarang ini kan dorang memang dorompe imajinasi ini, dorompe bahasa-bahasa juga memang spontan. Kalau Pak Charles ada menemukan anak muda yang bilang itu budaya itu kuno, kira-kira Pak Charles jawaban paling halus tapi menampar sedikit sih, bukan menampar apa, jawaban yang agak halus tapi menampar, itu bagaimana Pak Charles? Kalau orang di Minahasa kan ada DP nama marga atau fam di Manado. Iya, Terus ketika orang tahu orang yang menghina itu adalah dia pakai marga atau apa, biasanya orang kalau di orang pedialek lokal orang bilang ganti fam jo kalau merasa begitu. sedikit menendang begitu. Sekali lagi perlu kita Pak Charles, mungkin terakhir mana yang Pak Charles lebih susah ini, menjaga eksistensi kawasaran di kota atau mengajak anak muda itu bangun pagi buat latihan budaya? Dua-dua susah sebenarnya, tapi ini kan soal kebiasaan yang sudah tidak dijalankan. Kalau dulu orang generasi milenial muda, ada milenial tua dan muda. Kalau orang kan muda, milenial muda. Oh, yang di sebelah itu yang milenial tua. Juga. Yang di sebelah pakai topi itu milenial tua dia. Bisa dikatakan begitu. Jadi kan orang hidup di zaman ada transisi di mana antara orang masih lampu botol dengan sudah menuju ke yang lebih modern. Jadi orang masih sempat melihat bagaimana perubahan-perubahan dunia itu terjadi. Nah, orang yang di kawasaran itu biasanya merasa bertanggung jawab untuk memberi nasihat, atau ada salah satu orang tradisi di sini kan, orang harus memanusiakan manusia. Jadi bagaimana orang mau kasih pemahaman ke anak-anak muda bahwa pentingnya ini budaya, pentingnya lagi itu membangun pagi. Karena kalau terlambat bangun, ada filosofi buat orang ya, ayam semua lebih dulu makan tuh berkat. Nah, itu yang contoh-contoh kecil. Dan memang tantangan sih ini, dia tantangan bersama, bukan cuma di tradisi, tapi tantangan juga untuk orang-orang tua sekarang. Bagaimana orang menghadapi ini zaman yang semakin berubah dengan anak-anak yang orang pola pikir, mungkin orang butuh perhatian khusus untuk mendekati cara-cara itu supaya orang bisa melatih anak-anak ini tetap dalam kendalinya orang. Begitu kira-kira. Oh, ya. Mungkin satu lagi, Stanley, satu lagi boleh tuh? Tambah Le. Boleh. Tambah le. Ini kan zamannya medsos, Pak Charles. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram.
Kira-kira kalau budaya Kawasaran ini punya akun Instagram atau TikTok atau Facebook, konten apa yang paling cocok ini supaya anak muda bisa tertarik? Boleh kita promosi di sini? Boleh. Boleh. Ini juga kita punya fokus ke depan kayaknya. Kita juga lagi fokus dengan konten-konten yang di Facebook maupun Instagram. Kita membagikan nilai-nilai yang sudah lama tidak dipublikasikan, orang publikasikan. Contoh yang orang udah bahas tadi, soal karai, soal peda, soal tuh nilai-nilai hidup yang biasanya orang selupa, itu kita tampilkan di konten-konten yang nanti kita backing. Dan itu biasanya menuai beberapa komen-komen yang negatif, tapi menurut kita itu proses dari belajar. Biasanya awalnya orang tolak, tapi lama-lama ada kata yang membekas pada orang hati, nanti biar cuma 1 atau 2 kata, tapi itu yang nanti membentuk dorang dan bikin dorang jadi bertanya-tanya dan akhirnya mau belajar. Begitu sih. Oke. Terima kasih Pak Charles untuk sementara. Oke. Dan Li. Terima kasih Bang Imran. Ini tapi taman sohib ini. Bagus pertanyaanmu itu. Bagus pasti ini. Oke, siapkan pertanyaan berikut ya, Mas Bro. Oke, kita ke RRI Talaut. Halo, RRI Talaut, apakah sudah terkoneksi ini? Halo. Itu dia. Belum lama ada di RRI Pro Ampa Manado, sekarang sudah di RRI Talaut. Kang, halo Putri. Selamat siang Kak Stanley. Iya, oke. Silakan, ini mungkin ada pertanyaan buat orang Bapak narasumber. Iya, minta maaf ini orang dari RRI Talaut baru monitor karena ada kendala, mungkin karena jaringan atau gimana Kak. Jadi baru monitor di P4 RRI Manado dan mungkin sebelumnya sudah diinformasikan atau dijelaskan oleh Bapak narasumber mengenai Kawasaran, tapi di sini kami juga ingin bertanya kembali. Sebenarnya Kawasaran itu seperti apa? Karena kami di Kepulauan Talaut kan berbeda dengan di Manado, di Minahasa, di Bantik begitu. Jadi kalau boleh Pak, boleh dijelaskan kembali Kawasaran itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Ya silakan Pak Charles, ini pertanyaan. Sekali lagi kita mau jelaskan bahwa Kawasaran itu adalah pelindung negeri secara umum. Pelindung negeri yang mana kalau di keadaan yang sekarang, torang menjadi contoh atau transformasi dari torang pediri dengan salah satu simbol untuk mempertahankan torang identitas yang kemudian hari mungkin mulai tergerus. Nah ini torang itu yang bawa torang masih ada, belum punah begitu. Kemudian soal tadi bilang torang di Talaut beda dengan kita anggota ada berapa orang Talaut. Ya. Tapi anggota ada beberapa orang Siau, dan orang sering diskusi mengenai ini Kawasaran. Dan ternyata di beberapa daerah pedorang ada juga semacam seperti dengan Kawasaran tapi berbeda nama. Beda nama. Tapi nilainya dengan tujuannya sama. Begitu. Kalau di Sangir ada Salo, kalau di Talaut ada apa itu? Mirip lah, ada beberapa yang kita perhatikan juga dengan teman-teman di sana. Dorang punya identitas yang tidak jauh berbeda dengan orang dan masih mempunyai nilai yang sama. Begitu. Jadi tiap-tiap daerah itu pasti ada seperti Kawasaran, cuma berbeda nama ya Pak. Kan ada tarian perang. Tarian jadi perang. tetap daerah itu ada. Gimana Putri? Iya, terima kasih. Kawasaran seperti tarian perang ya. Yang jadi pertanyaan, apakah tarian ini dikhususkan untuk laki-laki atau perempuan bisa Pak dalam tarian ini? Silakan Pak. Ya, kalau petorang di Minahasa ada perempuan jaga menari sama-sama dengan orang. Justru ada wewene orang dia bilang, orang turut serta ketika orang mau bermain, begitu. Ada juga yang orang buat kelompok sendiri, wewene semua, supaya lebih elegan, begitu. Kan Kawasaran ini yang tadi kita bilang tarian perang Kelung Banua ini, yang mana orang setara di Minahasa ini laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Jadi orang punya hak yang sama juga untuk melindungi orang pe kampung dan menjaga tong pe tanah. Jadi jangan cuma laki-laki, mesti perempuan mesti ikut berperan juga ada. Begitu. Kira-kira begitu. Gimana ini Bu?
pokoknya olah kan. Ini Pak, soal tarian ini apa khusus atau boleh juga dilakukan oleh umum tarian ini? Kalau khusus dengan umum ini, orang mesti lihat dulu DP konteks tuh. Kalau biasanya aja pakai di upacara adat, Iya. ada tuh kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga tertentu yang masih memegang dorang peritus tersendiri. Ada tuh yang for di umum, ya pakai lomba contoh atau festival, Iya. atau orang mau tampil untuk penjemputan tamu atau di acara-acara orang kawin, nah itu umum, Umum gitu. begitu. Jadi, oke. Ada lagi? Putri? Iya, prestasi dari tarian ini apakah sudah dipromosikan sampai ke luar negeri atau cuma di lokal begitu Pak? Kalau kita pribadi 2017 kita pernah menari di Kalimantan, di Panajam Pasir di Kalimantan Timur. Baru pernah lagi kita menari di Jakarta, di Jawa. Kemudian kita pernah diminta menari kawasaran di Cianjur Mula-Mula, Tanah Batak, Sumatera Utara. Cianjur Mula-Mula itu awal peradabannya orang Batak Toba. Terakhir 2018 atau 19 kita jadi salah satu narasumber tentang masyarakat adat, membahas tentang torang tradisi kawasaran bersama-sama dengan Wakil Presiden Filipina, dengan teman-teman masyarakat adat dari New Zealand, dari Amerika Selatan, dari Filipina. Begitu kira-kira. Jadi kalau soal mempromosikan, kita rasa itu cukup secara personal. Tapi ada juga teman-teman lain sampai bermain di istana, begitu. Oke, begitu dulu. Gimana Putri? Iya Pak, terus dukungan pemerintah gimana Pak? Ya, Dalam Dengan pemerintah. ya, mempromosikan tradisi kawasaran ini. seperti itu orang tahu bersama. Biasanya kalau yang begitu Pasti. individu biasanya. Oh, individu. Dan biasanya itu cuma orang dengan beberapa komunitas. Tapi ketika pulang dari sana, ketika ada itu baru biasanya kan baru oh iya ini orang punya sama-sama. Langsung diklaim. Ya, langsung diklaim lagi. Padahal tadinya cuma Padahal individu. individu. Oh, ini bagian dari itu. Iya, bagian dari ini nih. Otomatis kan orang mesti bawa daerah. Bagian dari Sulawesi Utara. Bagian dari Sulawesi Utara ini. Minasa. Padahal sebenarnya mesti ada support. Padahal untuk support ke situ Support biasanya dari ya pemerintah seperti berupa orang tahu bersama. akomodasi dan Ya. lain-lain mesti ada. Kurang lah kalau mau bilang. Gimana Putri? Ya Pak, kan kalau di sekolah itu seperti contoh tari Mayengket tidak ada, tari tradisional lainnya sudah ada. Kalau misalnya tari kawasaran sudah masuk ya kira-kira di sekolah? Sebenarnya tahun 2015-16 itu lagi gencar-gencarnya. Kalau di Bitung dulu tiap sekolah itu harus wajib untuk ada kelompok kawasaran. Dan orang sempat masuk untuk jadi DP pelatih-pelatih, bahkan dilombakan. Iya. Biasanya itu kalau di Bitung ada DP nama FPSL, puncaknya sebelum FPSL ini, dorang ada lomba kawasaran, Mayengket, Katrili, bahkan sampai lomba pidato bahasa daerah. Nah, tapi yang lemahnya ini itu tidak konsisten. Karena ini ya, berkelanjutan. Setelah ganti kepemimpinan Lain lagi. Kebijakan lain lagi. Akhirnya kebudayaan itu hanya sekedar objek, hanya sekedar sudah seremonial, penting ada dan segala macam. Akhirnya nilai-nilai ini yang harusnya orang tanam dari masih sekolah nih anak-anak ini tidak lagi dibina kan? Iya. Padahal awalnya orang berusaha untuk masuk di sekolah ini sekalian orang membina dan mengarahkan. Ada beberapa anak-anak yang mungkin orang energi lebih aktif, tak sibuk dengan latihan kawasaran, latihan yang lain. Dengan begitu kan saudara pulang, sudah bikin kasus. Kalaupun nanti dorang mau begitu, biasanya orang langsung jaga tegur. Nah itu atau DP sanksi sih keluar, stop nggak latihan kalau model begitu. Bawa gitu kan. Nah bagaimana orang mau bina ya dorang adik-adik ini kalau misalkan kebijakan-kebijakan ini justru
nggak stabil. Nggak stabil, nggak Naik turun. terus menerus Nah, kan. ya nggak berkelanjutan. Nggak Akhirnya berkelanjutan. ya habis begitu. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke kurikulum kan. Ya, masukkan di kurikulum. Kalau boleh masuk. Iya. Gimana Bu? Iya, Pak masih boleh bertanya, Sten? Boleh. Silakan. Iya, kalau mau belajar ini tarian kawasaran ini, apakah sulit atau gampang dan berapa DP anggota? Mau masuk Dalam, dalam satu- kelompok kawasaran. Kelompok kawasaran. Karena kan Pak, khususnya di Kota Manado itu so banyak tuh Pak, turis-turis juga datang. Ah. Mungkin di antara dorang ada yang suka mau belajar tuh tarian kawasaran. Jadi DP kesulitan di mana Pak? Sebenarnya boleh. Dari yang penting dorang ada niat, Jo. Ketika dorang punya niat itu, dorang pun siap melatih. Yang kedua fisik, no tentu mesti harus mempersiapkan fisik karena ini mau balompa. Dalam sekian berapa menit ada komando-komando yang orang hafal. Lomba bakukul kan. Bakuku. Habis itu belum ada DP babak selanjutnya mesti menyanyi. Yang kali sofaro itu. Iya. Nah, jadi itu yang Stamina maksudnya kan. stamina yang orang mesti betul-betul DP endurance harus sesuai mempersiapkan diri betul-betul. Jadi biasanya minimal itu bermain 6 orang. 6 orang. Atau 7 sesuai dengan penabuh atau 9. Tergantung kebutuhan sekarang. Kecuali itu yang kita bilang tadi, kecuali kalau misalkan di upacara adat tentu ada DP aturan yang lain. Tapi kalau untuk diumum sama dengan ibu bilang tadi, bisakah orang melatih atau ya silakan, bisa saja. Tapi itu ada tuh istilah pakai kawasaran kan ada DP pantangan sebenarnya. Betul. Mulu pertanyaan untuk harus dijaga. Itu yang utama. Selain itu fisik dan lain-lain, kita rasa ini mulu. Itu dia. Betul. Oke. Iya, ada lagi satu Kak. Oke. Untuk tarian kawasaran ini apakah dari pemerintah daerah sudah patenkan atau bagaimana Pak? Karena takutnya kan kalau misalnya saat tarian ini ditampilkan ke daerah lain atau negara lain bisa melihat, karena sekarang kan Pak dari YouTube, TikTok itu kan sudah mudah, seluruh Indonesia sudah mengetahui. Takutnya ini ada yang copy paste Pak tarian ini. Gimana Pak? Gimana? Kita rasa kalau untuk patenkan mungkin ada tamang-tamang bagian lain. Kelebihan itu yang dorang petugas untuk mengusulkan supaya dipatenkan. Kalau soal ada beberapa tarian-tarian di daerah lain yang mirip, biasa ada. Tas contoh kecil orang masih salah kaprah tentang cakalele Cakalele ya itu. dan kawasaran. Ada yang masih salah sebut, Cakalele sama. cakalele sama. Padahal cakalele itu tarian dari saudara-saudara yang di Maluku. Maluku. Kawasaran ya orang di sini Minahasa. Cuma ada DP perbedaan dengan ada hal-hal yang menjadi ada DP hubungan juga. Siapa yang akhirnya beberapa orang bilang cakalele, ada yang bilang kawasaran itu. Karena di babak pertama yang term itu ada DP nama sumakalele atau sakalele. Tapi artinya berbeda dengan orang. Kemudian di zaman VOC ini Belanda kan pusat pemerintahan selain di Sulawesi kan ada di Ternate. Otomatis untuk orang kalau mau jemput nih kepala residence yang kali Minahasa dengan Maluku sudah gabung. Begitupun sebaliknya. Akhirnya identik pakaian merah yang dorong pakai ini tarian bawa kuku ini, ada yang bilang cakalele, ada yang bilang kawasaran. Itu dia. Dan dulu kan orang terlalu pentingkan nih hal yang seperti itu. Nanti kurang sekarang mulai mencari identitas masing-masing sehingga akhirnya langsung mengelompokkan. Oh iya, Minahasa ini kawasaran, cakalele ini Maluku. Iya. Begitu. Kalau iya silakan Putri. Ada lagi? Iya Pak, ini terakhir yang kedua kali. Kalau tadi terakhir yang pertama, ini terakhir yang kedua kali. Ya, ketiga kali. Mungkin ada nih Pak, terakhir juga 3 kali. Yang terakhir kedua kali ini Pak. Yang mau tanya ini dalam Bapak pentas di luar daerah, tentunya kan perlu anggaran. Itu anggaran dari mana Pak? Apa
sendiri atau ada dukungan dari pemerintah atau dari swasta atau dari mana? Kalau yang lalu kebetulan orang tergabung dalam organisasi itu orang selain cari dana secara mandiri, orang juga disupport oleh organisasi ini. Misalkan orang tanggung berapa persen, orang berapa persen, begitu. Akhirnya orang cari dana, jual cookies contoh, iya begitu. Oke. Ya, sampai di sini dulu Kak Sten. Mau kasih kesempatan dulu Pak. Iya, RRI boleh Jo Putri. Gorontalo. Rupa so penasaran ini suka bahasa Ambon. Oke. Oh, yang di sebelah itu berapa judul berita dia mudah apa itu dia. Ya baik, ini mungkin kembali lagi ke rekan saya yang di Gorontalo. Ya, saya akan Hamdan. Mungkin ada lagi Mungkin pertanyaan. satu terakhir Pak Charles, kalau ketika akan diajarkan ke turis-turis atau orang luar dari kawasan ini, dari tanah Minahasa, yang saya takutkan itu jangan-jangan ketika akan melestarikan budaya ini, nanti semua yang akan melestarikan budaya ini orang-orang luar, orang-orang yang turis-turis. Itu yang ditakutkan sih. Yang ditakutkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bukan orang-orang lokal yang akan mau kasih mau kasih melestarikan ini budaya kawasaran. Yang ditakutkan orang-orang turis-turis yang akan melestarikan ini budaya kawasaran. Itu yang ditakutkan Pak Charles. Biarkan itu menjadi cambuk for torang supaya Ini nih. menjadi cambuk for orang supaya orang pun akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Turis-turis ini kan sekarang orang boleh lihat ada turis-turis itu orang yo, yang selama tinggal di luar contoh, orang bentuk kerukunan keluarga Kawanua contoh, dan orang membentuk tarian kawasaran di sana. Di Amerika kan? Di Amerika kan ada. Jadi otomatis ada bule-bule zaman hari. Begitu. Cuma eksistensinya ketika di daerah itu harusnya menjadi tamparan keras for orang. Bagaimana orang untuk bule cinta orang budaya. Masa orang asli sini kungnya ndak mau lestarikan. Betul. Ada istilah orang bilang jangan cuma pakai fam. Mar ilang fam. Ya, Pak Charles, kenapa nyandak gabung saja di satu wadah seperti sanggar? Di situ kan ada mungkin semua tempat yang satu tempat itu dia mungkin ada beberapa, ada kawasaran, ada mayengket, ada semua supaya turis-turis lokal maupun interlokal ini biasanya kalau cuma biasanya datang nanti dapat di penjemputan di acara ini. Saya berasumsi ketika saya mau datang ke Minahasa mau bertanya di mana mau suka lihat kawasaran. Oh, nanti tunggu Jo acara ini baru ada dorang. Kira-kira bagaimana Pak Charles mensiasati seperti itu? Ada orang luar mau datang, dorang langsung bertanya di mana mau lihat ini kawasaran. Jangan nanti dorang so jawab, oh tunggu Jo, 1 bulan depan ada kegiatan ini baru mau dapat lihat. Pak Charles, ini masukan ini. Apa ya? Sebenarnya hal itu ada DP solusi, dan hal itu yang dari dulu orang sodorong untuk melakukan hal-hal yang begitu. Contoh atau ada jadwal. Kalau dulu kita ada di DP nama Patong Detulong kalau di Bitung, biasanya orang tiap sore latihan di situ. Nah itu kalau misalkan orang sudah tahu kan ada event atau nanti ada turis atau apa, pasti orang semua menari situ. Cuma kan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok kawasaran ataupun kelompok masyarakat adat ini kan kalau mau bilang lagi kurang. Begitupun orang kalau misalkan mau masuk di sanggar, otomatis ada yang hanya sekedar betul-betul fokus pada petarian dan dompet pekerjaan, otomatis orang lain kali tidak suka untuk
bergabung di yang begitu, kecuali memang hanya murni orang untuk hanya menari di kawasaran begitu. Jadi kalau apalagi di Sanggar kan sekarang banyak DP administrasi yang harus orang urus, begitu dong. Itu yang membuat nantinya akhirnya orang para pelestari dan segala macamnya apa ribet ini mau urus begitu dong. Jadi biar jatuh orang berdiri sekedar komunitas atau kelompok masyarakat adat yang ada di Tampes itu. Jadi kurang dari pemerintah saja yang mensosialisasi. Nanti berikut ini ada kapal ini atau ada turis dari sini. Nah itu kan bisa orang kolaborasi sebenarnya supaya menjadi orang tanpa untuk mengekspresikan ini kawasaran begitu. Baik, terima kasih Pak Charles. Lanjut Stanley. Terima kasih Bung Amran. Dan ini yang mungkin ingin bergabung bisa menyampaikan pertanyaan lewat pendapat Anda lewat line telepon atau SMS WhatsApp di nomor 082195835080 atau juga melalui kolom komentar lewat YouTube channel RRI Manado ya, Anda bisa bergabung. Oke, dan tinggal 50 menit ya. Kita sudah berada di menit ke-50 nanti kita akan masuk ke closing statement ya, dan kira-kira bagaimana menurut Pak Charles, apakah kawasaran ini mulai kehilangan makna sakralnya atau bagaimana di tengah masyarakat yang majemuk ini di tengah perkotaan? Soal kehilangan kesakralan, kita rasa ada di beberapa tampa yang masih pakai tata cara itu, tapi ada yang menyimpan atau menarik diri, tidak mau dipublis. Adapun yang masih menunjukkan dengan jelas, begitu. Oke, dan nanti Pak Charles silakan mungkin dengan closing statement terakhir ini sebelum kita akan mengakhiri obrolan kita mengenai topik kita siang hari ini. Oke. Siapapun yang makan dan hidup di tanah ini, yang sudah makan, minum, dan mencari di Tampes ini, itu dia bisa dikatakan orang Minahasa. Dorang itu bisa dikatakan pelindung. Iya. Asalkan dorang betul-betul menjaga dorang pe nilai, tradisi, dorang menjaga dorang pe keutuhan dari tata cara atau aturan-aturan yang tanah Minahasa. Itu akan disambut dengan baik oleh para kawasaran ini. Tapi di kemudian hari, ketika nanti dorang melanggar hal-hal ini, maka tanah pun akan menolak dorang untuk berada di tanah ini. Begitu kira-kira. Jadi pastikan dorang betul-betul berjalan di tradisi dengan lurus. Tidak ada itu pikiran-pikiran mau saling menyakiti ataupun saling mencelakai. Tapi mari torang bangun torang pe daerah dengan torang pe nilai-nilai filosofis yang torang pe orang tua-tua kasih tinggal for torang jaga nih tanah ini. Begitu. Oke, baik. Dan pendengar Pro4 RRI Manado juga RRI Talaut, Tahuna dan Gorontalo, demikianlah untuk obrolan kita di siang hari ini di Magota Bercerita. Ya, tentang eksistensi kawasaran di perkotaan bersama orang Bapak narasumber Charles Sombah ya. Dan terima kasih untuk semua pendengar Pro4 dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini di channel YouTube Live RRI Manado. Kita berpisah dan akan berjumpa lagi di acara yang sama di lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa. Demikian Magota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.